Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di program Les Inggris Galausia. Teman-teman semuanya apa kabar? Kalian dimanapun berada, semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Oke, pada video kali ini kita akan masuk pada materi tentang bagaimana cara menambah kosakata ya. Karena kosakata itu penting. Dengan punya kosakata yang banyak, maka kita akan bisa menyusun kalimat bahasa Inggris dengan lebih mudah begitu ya. Sebelum kita menuju ke kata apa saja yang akan kita coba urai di sini, kita ada 4 kelompok di sini. Ada noun, kata benda, ada verb, kata kerja, ada adjektif, kata sifat, dan adverb, kata keterangan ya. Oke, misalnya kita punya sebuah kata itu adalah long. Long artinya panjang, dia termasuk adjektif ya. Berarti kata ini nggak bisa ditaruh di sini, di verb nggak bisa, dan tidak bisa juga di sini. Di sini pun tak bisa. Bagaimana agar kata long yang artinya panjang itu bisa diartikan misalnya memperpanjang? Nah, maka kita akan mengubahnya menjadi lengthen. Lengthen artinya memperpanjang. Kemudian untuk merubah menjadi bentuk noun-nya adalah bentuk noun menjadi length gitu ya. Berarti ada long, lengthen, length. Untuk adverb-nya itu ternyata tidak ada ya. Jadi kosong. Nah, sekarang kita akan coba membuat ketiga kata ini dari kata long, lengthen, dan length menjadi kalimat seperti apa kira-kira? Oke teman-teman, di sini ada 3 contoh kalimat ya yang masing-masing mewakili dari kata-kata ini ya. Misalnya yang ini kita bilang I have a long ruler. Saya punya penggaris panjang ya. Ini long dari sini dia. Long ruler ya. Ini adalah kata sifat. Apanya yang panjang? Penggarisnya. I have a long ruler. Penggaris, saya punya sebuah penggaris panjang. Kemudian I can't lengthen my ruler. I can't lengthen. Saya tak bisa memperpanjang penggaris saya ya. Ini kata kerja. Kemudian the length of my ruler is 30 cm. Panjangnya atau panjang penggaris saya adalah 30 cm. Ini length pakainya ya, bukan yang lain gitu. Kata berikutnya ada kata beautiful, cantik atau ya molek ya. Ini termasuk adjektif. Bisa nggak kita ubah menjadi verb? Ya, ini kan cantik, kalau verb berarti mempercantik. Jadinya apa? Beautify ya. Kemudian kalau kita ubah menjadi noun maka menjadi beauty. Oke. Menjadi adverb bisa apa tidak? Oke, menjadi beautifully. Berarti sekarang kita punya 4 kata ya, atau ada nambah 3 dari tadi. Pertama beautiful, cantik, kemudian beautify, mempercantik, kemudian beauty, kecantikan, dan beautifully dengan cantik. Oke, kita akan coba buat kalimat dengan 4 kata ini ya. Oke, untuk contoh kalimatnya menggunakan keempat kata-kata ini ya. Kita lihat di sini ada the lady is so beautiful. Wanita itu sedemikian cantik. Nah, kata beautiful ini adalah adjective ya. Ini adjective. Kemudian she is singing a song beautifully. Dia sedang menyanyikan sebuah lagu beautifully dengan indahnya atau dengan cantiknya. Jadi bagaimana dia menyanyikan lagunya? Dengan cantik. Ini adverb ya. Kemudian her dress can beautify her performance. Bajunya dapat mempercantik penampilannya. Beautify verb begitu. Kemudian her beauty is spoken everywhere. Kecantikannya dibicarakan di mana-mana gitu ya. So inilah perbedaan dari keempat kata tersebut. Dari kata beautiful yang udah sering kita dengar begitu ya. Itu maka menjadi kita bisa membuatnya dalam beberapa kategori gitu ya. Beautiful, beautifully, beautify, dan beauty.
Selanjutnya kita punya kata deep. Deep yang artinya dalam ya, dalam. Apakah bisa menjadi kata kerja ya, memperdalam, bisakah? Ya, bisa dong. Di sini menjadi apa? Deepen ya. Deepen artinya memperdalam. Kemudian kalau kedalaman gitu, maka di sini menjadi depth ya. Nah, seperti ini, depth. Kemudian bisakah menjadi adverb atau menjadi kata keterangan ya? Bisa ya. Di sini menjadi deeply. Nah, seperti ini ya. Deeply. Oke, kita akan lihat contoh kalimatnya dengan 4 kata ini ya. Deep dalam, deeply dengan dalam, deepen memperdalam, depth dalamnya. Oke, di sini ada the depth of this river is 5 meters. Kedalaman sungai ini 5 meter. Nah, kata depth di sini adalah noun ini ya. Nih, noun, depth. Ya kan? Noun. Kemudian the government wants to deepen this river. Pemerintah ingin memperdalam sungai ini ya, deepen. Nah, ini deepen adalah verb begitu. The river is very deep to swim in. Sungai itu sangat dalam untuk berenang di dalamnya, untuk direnangi ya, untuk berenang. Very deep. Deep ini adalah kata sifat begitu. Kemudian he is explaining his theory deeply. Dia sedang menjelaskan teorinya secara mendalam. Ini deeply secara mendalam atau dengan mendalam gitu ya. Inilah dari kata deep, Anda tahu deeply, deepen, dan depth. Itu. Kemudian kita punya kata berikutnya adalah suspect. Suspect itu artinya mencurigai ya. Berarti kita curiga. Adjektifnya apa jadinya? Suspicious ya. Suspicious. Nah ini. Suspicious. Yang curiga gitu ya. Suspicious. Dan di sini untuk adverbnya kita bisa suspiciously. Ya, dengan mencurigakan. Oke. Untuk nounnya ada nggak? Suspect. Kecurigaan. The suspect. Suspect sama ya. Suspect. Orang yang dicurigai gitu. Untuk contoh kalimatnya, the man looks suspicious. Pria itu nampak mencurigakan. Nah, kata suspicious ini adalah adjektif ya. He is walking suspiciously. Dia sedang berjalan dengan mencurigakan. Nah, ini adverb. Kemudian I suspect him of stealing the money. Saya mencurigainya mencuri uang ya gitu kan. Contoh aja ini ya. I don't want to be a suspect. Saya tidak ingin menjadi orang yang dicurigai. Suspect tuh orang yang dicurigai atau apa sih istilahnya? Tersangka gitu ya. Suspect. Oke, untuk berikutnya di sini saya buat beberapa kata ya. Misalnya yang sering Anda dengar mungkin kata power, power atau powerful gitu ya. Kita lihat di sini ada misalnya kata powerful. Powerful artinya adalah bertenaga ya. Kemudian kalau powerfully dengan penuh bertenaga. Kemudian kalau empower memberikan tenaga atau mentenagai gitu. Power adalah tenaga itu sendiri. Ya, misalnya Anda akan mau bilang saya punya tenaga yang besar. I have a big power ya kan. Atau misalnya mesin ini memberi tenaga pada bis ini. So this engine empower this bus gitu ya. Misalnya Hulk is powerful gitu. Hulk itu bertenaga gitu kan. Dia mendorong mobil dengan penuh tenaga ya. Berarti he is pushing the car powerfully gitu kan. Kemudian ada kata weak. Weak di sini artinya lemah. Weakly dengan lemah. Weaken memperlemah dan weakness kelemahan gitu ya. Misalnya Anda akan bikin kalimat dengan kata weakness. Apa kelemahan saya? What is my weakness? Gitu kan. Atau setiap orang punya kelemahan. Every person has weakness. Kita tidak bisa melemahkan musuh dengan dengan senjata ini misalnya ya. We cannot weaken our enemy using this gun misalnya gitu. Weak lemah.
Apalagi misalnya binatang ini lemah, this animal is weak, kayak gitu. Kamu mendorong sepeda motor ini dengan lemah, so you push this motorbike weakly, gitu. Oke, kemudian ada strong, kuat, strongly dengan kuat, strengthen memperkuat, dan strength kekuatan. Kemudian ada kata able, able artinya mampu, enable memungkinkan ya, ability kemampuan. Ini untuk adverbnya nggak ada ya. Kemudian kata produk, produk itu ya produk ya, hasil dari sebuah olahan ya. Kemudian produce menghasilkan, produktif, produktif bersifat menghasilkan, dan productively produktif ya, secara produktif. Misalnya pada kalimat seluruh karyawan bekerja secara produktif. So all employees work productively gitu ya. Secara ini ya, secara bagaimana? Secara kuat, secara lemah, secara kuat ya. Kemudian ada kata color. Color di sini bisa warna, bisa juga mewarnai, color ya. I want to color this picture. Saya ingin mewarnai gambar ini gitu. Kemudian colorful, berwarna-warni. Oke, misalnya this picture is colorful. Gambar ini berwarna-warni. Colorfully dengan berbagai warna-warna gitu ya. Please paint this house colorfully. Silakan cat rumah ini dengan berbagai warna-warni. Colorfully. Begitu teman-teman ya. Oke, itu kira-kira materi untuk video kali ini, cara menambah kosakata. Jadi pada prinsipnya adalah bahwa banyak kosakata yang kalau kita kita coba gali begitu, maka akan muncul kosakata-kosakata lain yang itu serupa ya, cuma kadang-kadang posisinya berbeda dalam kalimat. Kadang dari adjektif nanti bisa menjadi verb, menjadi noun, menjadi adverb, dan sebagainya. Oke, thank you for watching ya. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada yang kurang jelas silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.